Halo, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu uang. Eits, tapi bukan soal gimana cara dapatinnya ya. Kita mau bedah soal psikologi di baliknya. Kita bakal bongkar hubungan kita sama uang jauh lebih dalam dari sekedar angka di rekening. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Apa sih sebetulnya bedanya antara sekedar punya uang sama kondisi cinta uang? Jawabannya mungkin kedengeran jelas ya, tapi percaya deh, nuansanya itu jauh lebih kompleks dan mungkin lebih relevan ke hidup kita daripada yang kita bayangin. Oke, pertama-tama kita coba hancurin dulu satu mitos yang umum banget. Kalau saya sebut frasa pecinta uang, sosok kayak gimana sih yang langsung kebayang di kepala Anda? Kemungkinan besar pikiran kita itu langsung lari ke sosok-sosok stereotip yang sering kita lihat di film atau di berita kan? Gambaran yang ya biasanya konotasinya negatif. Nah, ini dia nih, daftar tersangka utamanya. Kita sering banget mengaitkan cinta uang sama keserakahan yang melanggar hukum atau etika. Jadi gampang banget buat kita bilang, oh itu sih jelas bukan saya. Tapi pertanyaannya, apa gambaran ini udah lengkap? Atau jangan-jangan ada sisi lain yang sering banget kita lewatin? Nah, buat ngebongkar ini lebih dalam, kita akan lihat sebuah cerita klasik. Ini kayak sebuah studi kasus yang sederhana, tapi benar-benar bisa ngebolak-balikin cara kita mandang kekayaan. Yang bikin menarik, tokoh utama di cerita ini tuh bukan penjahat. Dia seorang petani yang sukses, kaya raya dari hasil kerjanya sendiri. Semua hartanya halal, hasil jeripayah. Nah loh, kalau gitu masalahnya di mana dong? Ini yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Dengerin deh dilema si petani ini. Masalahnya itu bukan kekurangan, tapi justru kelimpahan. Panennya saking banyaknya, lumbung yang dia punya udah nggak muat lagi. Sebuah masalah yang mungkin buat banyak orang kedengarannya kayak mimpi jadi kenyataan, ya kan? Solusinya kedengeran logis banget. Kalau tempatnya kurang, ya tinggal diperbesar. Kalau kita lihat dari kacamata bisnis, wah, ini langkah yang cerdas dan strategis. Sampai sini, kayaknya nggak ada yang salah sama sekali. Dan disinilah tujuan akhirnya kebuka. Semua kerja keras dan perencanaan ini ternyata ujung-ujungnya cuma buat satu hal, ngamanin masa depan yang nyaman buat dirinya sendiri. Rencananya simple, pensiun, santai, nikmatin semua hasil yang udah dia kumpulin. Nah, ini dia titik baliknya. Jadi, ternyata masalahnya itu bukan di etos kerja atau kesuksesannya, bukan. Tapi ada di sikap atau mindsetnya terhadap harta yang dia punya. Fokusnya bergeser, bukan lagi soal apa yang dia punya, tapi bagaimana dia memandang apa yang dia punya. Oke, dari cerita petani tadi, yuk kita bedah tanda psikologis yang pertama dari hubungan yang nggak sehat sama uang. Sebuah perasaan yang manusiawi banget, yaitu rasa nggak pernah cukup. Jadi, inti dari tanda pertama ini adalah ketamakan. Ini bukan cuma sekedar pengen lebih, tapi ini tuh kayak rasa haus yang nggak akan pernah bisa hilang. Nggak peduli seberapa banyak air yang udah kita minum, kayak lubang tanpa dasar gitu. Wah, ini rasanya relevan banget ya di zaman sekarang. Kita beli gadget terbaru senangnya paling cuma beberapa minggu. Terus, muncul model baru, dan rasa puas tadi langsung nguap, digantiin sama keinginan baru lagi. Siklus ini muter terus, dan akhirnya cuma bikin capek. Ada sebuah ungkapan bijak yang rangkum ini dengan pas banget. Kebutuhan itu ada batasnya, dan sumber daya di dunia ini cukup kok buat itu semua. Tapi keinginan yang lahir dari ketamakan, nah itu yang nggak punya batas. Sekarang tanda yang kedua. Ini soal pergeseran peran yang fundamental banget. Coba kita tanya ke diri sendiri. Dalam hidup kita, uang itu fungsinya sebagai alat atau justru udah jadi tuan yang kita layani? Coba deh kita lihat perbandingannya. Kalau jadi alat, uang itu ngebantu kita buat mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Tapi, kalau udah jadi tuan, uang itu sendiri yang jadi tujuan hidupnya. Uang yang ngatur keputusan kita, waktu kita, bahkan sampai perasaan kita. Nah, ini bagian yang paling bahaya menurut saya. Kalau uang udah jadi tuan, kebahagiaan kita jadi rapuh banget. Saldo rekening naik, kita senang. Saldo turun dikit aja, kita cemasnya luar biasa. Rasa aman kita bukan lagi datang dari dalam, tapi dari angka di layar yang bisa berubah kapan aja. Dan tanda yang terakhir, mungkin ini yang paling kelihatan dari luar, dalam interaksi kita sama orang lain. Yaitu gimana hubungan kita dengan uang bisa ngaruh ke kemauan kita buat memberi. Coba deh, lihat angka ini. 13. Dalam monolog singkatnya waktu dia ngerencanain masa depannya, si petani ini nyebut kata aku atau punyaku sebanyak 13 kali. Ini bukan sekedar pilihan kata loh. Ini tuh cerminan dari pola pikir yang fokusnya cuma ke diri sendiri.
Di dalam dunianya yang serba berkelimpahan itu, ternyata nggak ada ruang buat orang lain. Refleks pertamanya bukan, wah, dengan semua ini, siapa yang bisa aku bantu? Tapi malah, gimana caranya aku bisa ngamanin semua ini buat aku sendiri? Fokusnya itu akumulasi, bukan sirkulasi. Jadi, setelah kita bedah 3 tanda tadi, sekarang waktunya kita ambil jeda sebentar buat refleksi. Sebenarnya, apa sih makna dari kemakmuran yang sejati itu? Ini dia, rangkuman singkatnya. 3 lampu kuning yang bisa kita jadiin cermin buat diri kita sendiri. Perasaan gak pernah cukup, kebahagiaan yang digantungin sama angka, dan hati yang jadi susah buat berbagi. 3 hal ini bisa jadi bahan introspeksi yang dalam banget buat kita semua. Jadi, yuk kita tutup sesi kali ini dengan satu pertanyaan reflektif, sebuah pertanyaan yang mungkin bakal terus kepikiran. Pada akhirnya, apakah kita yang benar-benar memiliki harta kita, atau jangan-jangan justru harta kita yang memiliki kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.